Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh. Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqaihi, amma ba'du. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan. Kita bisa merasakan nikmatnya waktu fadilah, waktu yang Allah muliakan, waktu yang di sini kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, waktu di mana Allah pilih Ramadan untuk diturunkannya Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu itu yang menciptakan, dan dari ciptaan-ciptaan itu Tuhanmu lah Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Allah yang menciptakan segalanya. Dan di antara ciptaan-ciptaan ini Allah pilih-pilih. Ada manusia yang Allah pilih hitam, coklat, putih. Ada yang Allah pilih sehat, sakit. Ada yang Allah pilih bahagia, sengsara. Ada yang Allah pilih umur panjang, umur pendek. Allah subhanahu wa ta'ala memilih. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh waktu. Allah subhanahu wa ta'ala wal asri, menciptakan seluruh waktu. Allah bersumpah demi waktu. Dari Muharram sampai Dzulhijjah, seluruh waktu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara waktu-waktu ini Allah pilih, Allah muliakan. Ada yang Allah unggulkan. Yang Allah unggulkan di antara 12 bulan ini adalah bulan Ramadan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Jamaah barakallahu fikum. Kalau kita di bulan Ramadan sama saja kayak di bulan lain, eman. Ya, pastinya kita orang Jember ini, eman. Kalau kita umroh haji, amalannya sama kayak di Keramat, mau nggak jamaah? Hah? Kita berangkat umroh haji, amalan kita di Keramat sama di Tanah Suci sama. Rugi apa untung? Sekarang kita ini nggak masuk ke tempat fadilah, enggak. Tempat fadilah mahal, jauh. Nggak semua orang bisa. Tapi Allah berikan kemudahan untuk semua orang bisa masuk ke waktu fadilah. Orang mau masuk ke tempat fadilah, bayar mahal, acara manasik, pemantapan, bagaimana ibadahnya nanti di sana, apa yang diamalkan di sana. Jangan sampai sia-sia datang ke tempat fadilah. Maka kita jamaah sudah dikasih gratis sama Allah waktu fadilah, jangan sampai sia-sia kita di waktu fadilah ini. Termasuk di antara hal yang bermanfaat untuk kita beramal saleh di waktu fadilah ini adalah dengan talabul ilmi, dengan belajar. Jamaah barakallahu fikum. Di dalam pembahasan sirah nabawiyah, kita sudah sampai kepada pembahasan ad-da'wah as-sirriyah. Dakwah Nabi secara diam-diam. Berapa lama Nabi dakwah diam-diam? 3 tahun. Di dakwah pertama Nabi secara diam-diam, pertama Allah Subhanahu wa taala mengutus pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa firman pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu beberapa waktu enggak ada wahyu sampai Nabi jadi kangen sama wahyu. Kemudian turunlah wahyu kedua, yaitu ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Maksudnya apa wahai orang yang berselimut? Nabi Muhammad yang kemarin istirahat, Muhammad yang kemarin bukan nabi, bukan rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang sudah tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Gak ada waktu lagi untuk selimutan, gak ada waktu lagi untuk tidur, dakwah. Oleh karenanya
Nabi pernah berkata kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur, wahai Aisyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Kum fa'anzir. Tadi jangan berselimut. Wahai orang yang berselimut, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kum fa'anzir, bangun, tegakkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, ini jamaah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau punya akhlak-akhlak yang luar biasa, akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad penyabar, Nabi Muhammad pemberi, Nabi Muhammad punya sifat hilm, punya sifat rifqu, punya sifat-sifat yang baik-baik. Sifat yang baik-baik ini sesuai dengan nubuwah. Kan gak pantas kalau orang jadi nabi tapi dari orang fajir. Ya maka Nabi Muhammad SAW sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa kecilnya, masa mudanya, masa dewasanya di atas adab dan akhlak yang mulia. Kemudian apa yang dibersihkan? Sebagian tafsir mengatakan yang dibersihkan adalah niatnya. Yang dibersihkan apa? Niatnya. Dulu baik sama orang. Karena siapa? Belum ada syariat untuk segala amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu lemah lembut, dulu rafiq, dulu halim, memiliki sifat-sifat yang baik. Maka sifat-sifat yang baik ini haruslah di atas niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrujza fahjur, bersihkan niatnya. Jamaah, di dalam qawaid fiqhiyah disebutkan an-niyatu tufarriqu bainal ibadati wal 'adah wa tufarriqu bainal ibadati ba'dihha bi ba'din. Niat itu yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh, misalnya mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat hukumnya adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Imam Syafi'i berkata hukumnya sunnah, tapi beliau berkata, ma taraktu ghusl al-jum'ati qat. Aku tidak pernah meninggalkan mandi Jumat sama sekali. Sekarang mandi Jumat ini jamaah, itu mandi biasa atau mandi ibadah? Ini kebiasaan atau ibadah? Kemudian kalau ini ibadah apa? Apakah mandi Jumat, atau mandi junub, atau mandi ihram, atau mandi wukuf, atau mandi masuk Makkah, atau mandi yang lainnya? Maka ini semuanya ibadah. Mandi Jumat ibadah, mandi junub ibadah, mandi ihram ibadah. Lah sekarang makanya niat itu disebut wa tufarriqu bainal ibadati ba'dihha bi ba'din. Niat itu yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maka warrujza fahjur, yang dulunya kalau ada niat-niat yang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang niat itu adalah bawaan lahir. Niat itu apa? Bawaan lahir. Ada orang punya niat itu diusahakan. Ada orang punya niat bawaan lahir. Betul jamaah? Ada bayi baru lahir ngamuk-ngamuk, marah-marah, nangis terus. Ada bayi baru lahir guyu terus, seneng terus. Bawaannya sudah beda. Maka Nabi Muhammad ini punya sifat-sifat mulia, bawaan dari lahir luar biasa. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, warrujza fahjur, segala amal saleh, segala akhlak ini jadikanlah niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, maka kemudian Nabi memulai dakwah dengan pelan-pelan, diam-diam. Ya. Yang pertama kali masuk Islam seluruh manusia pertama kali masuk Islam siapa?
Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Karena Nabi ketika turun dari Gua Hira, yang pertama kali tahu wahyu adalah ibunda Khadijah, dan beliau langsung beriman. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian setelah itu yang beriman dari anak-anak pertama siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umurnya ketika itu 10 tahun. Ali bin Abi Thalib subhanallah diasuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulunya Nabi Muhammad diasuh oleh bapaknya Ali yaitu Abu Thalib, maka ketika Nabi Muhammad dewasa, punya uang, punya rumah, beliau mengasuh sepupunya yang masih kecil. Anaknya Abu Thalib bernama Ali. Bernama siapa jamaah? Ali. Sayyidina Ali atau Imam Ali? Boleh kita sebut Ali bin Abi Thalib. Bagus kita sebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan kita sebut Imam Ali. Kenapa? Karena penyebutan Imam Ali adalah kebiasaan dari Syiah. Kenapa Abu Bakar nggak disebut imam? Kenapa Utsman, Umar nggak disebut imam? Cuman Ali bin Abi Thalib yang disebut imam. Ini kebiasaannya Syiah. Jangan kita tidak tahu kemudian ikut-ikutan kebiasaan Syiah. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian setelah itu ada yang masuk Islam yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak Nabi SAW yang diambil, bukan anak Nabi, melainkan anak pungut, anak nemu, budak yang dibeli sama Khadijah, dikasihkan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad sebagai budak. Sampai kemudian didapati oleh kedua orang tuanya dan kabilahnya mau dibeli, tapi Zaid bin Harithah nggak mau. Dan ketika nggak mau itu, orang tuanya sampai berkata, apakah kamu lebih memilih bersama Muhammad sebagai budak daripada bersamaku sebagai ayahmu? Dan aku ini pemimpin kabilahmu. Kalau aku mati, kamu yang warisi. Ini pilihannya, besar jadi budak atau besar jadi ketua kabilah. Tapi subhanallah, apa kata Zaid bin Harithah? Demi Allah, aku tidak pernah mendapati orang yang lebih baik akhlaknya dari Muhammad, dan aku lebih rela menjadi budaknya daripada bebas dan menjadi amir kabilahnya. Subhanallah. Jamaah barakallahu fikum. Pernah saya sebutkan, hukum menyebutkan Pak siapa? Bu siapa? Seorang ibu disebutkan dengan nama suaminya. Boleh atau tidak? Seorang istri dipanggil dengan nama suami. Boleh nggak jamaah? Wallahu a'lam bissawab. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh. Karena itu adalah julukan, bukan ganti nasab. Yang dilarang sama Allah itu ganti nasab. Ketika Nabi Muhammad menjadikan Zaid ibn Muhammad, dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mengasih lakop, hukumnya boleh. Ngasih julukan hukumnya boleh. Seorang anak nasabnya ke siapa? Bapak. Tapi kalau dinisbatkan, bukan dinasabkan, tapi kalau dinisbatkan ke ibunya, boleh tidak? Untuk mempermudah. Misalnya kita di sini ini banyak orang-orang namanya Muhammad bin Ali. Maka supaya mudah, yang ini Muhammad Fatimah, Muhammad Zainab, Muhammad siapa? Nama ibunya atau nama tempatnya, enggak masalah. Ini adalah apa? Bukan merubah nasab, melainkan memberikan laqab. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang keempat yang masuk Islam adalah putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang masuk Islam yang keempat adalah putri-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya anak-anaknya Khadijah. Siapa aja? Fatimah, kemudian Ummu Kulthum, Zainab dan Ruqayyah. 4 putri Nabi ini semuanya langsung masuk Islam karena selama hidupnya melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengikuti jejak ibu mereka Khadijah yang langsung masuk Islam. Lihat Khadijah ketika Nabi dapat wahyu. Apa kata Khadijah? Kala wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang sepertimu wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahmi. Wa taksibul ma'dum. Engkau bantu orang-orang yang enggak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau bantu orang-orang yang terzalimi. Wa tuqrid dhaif. Engkau muliakan tamu-tamu, bukan pilih-pilih tamu. Sifat-sifatmu ini enggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah ketika melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung beriman. Dan anak-anak Khadijah ketika melihat ibunya langsung beriman. Dan juga karena melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka anak-anaknya langsung beriman. Subhanallah. Betul-betul seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu paling banyak aibnya di mana? Di rumahnya. Betul nggak jemaah? Paling banyak aibnya di rumahnya. Oleh karenanya seorang wanita kalau menyebutkan aib suaminya dilaknat sama malaikat. Ya. Ini Nabi Muhammad di rumahnya benar-benar sebagai suri tauladan. Ketika beliau menjadi nabi, maka langsung Khadijah beriman. Langsung anak-anaknya, putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya langsung beriman. Jamaah barakallahu fikum. Maka rumah Nabi, rumah Khadijah, rumahnya Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ummu Kulthum menjadi awal pertama rumah yang turun di dalamnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah apa jamaah? Ya ayyuhal muddaththir. Kemudian rumah itu adalah rumah pertama yang menyatukan dan mengumpulkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah itu rumah pertama dilaksanakan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Di rumah itu pertama kali orang-orang beriman, yaitu di rumahnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah itu rumah pertama orang-orang yang berada di dalamnya berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu dakwah ayahnya, untuk membantu dakwah suaminya, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang kelima adalah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, kalau tadi kita sebutkan siapa? Istri Nabi, kemudian ponakan Nabi, kemudian budak Nabi. Yang sekarang ini adalah lelaki dewasa, orang yang bebas bukan budak. Yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma da'autu ahadan ila al-Islam illa kanat 'indahu kabwatan wa taraddudun wa nadharun illa Abu Bakrin ma 'akama hina da'autuhu wa la taraddada fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mengajak seseorang satupun masuk kepada Islam melainkan orang itu masih menunda. Orang itu masih berpikir, orang itu masih ragu, orang itu masih memantapkan hati untuk masuk Islam, enggak langsung masuk Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, ketika aku ajak dia masuk Islam, maka dia langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah barakallahu fikum. Islamnya Abu Bakar
bukan sekedar Islamnya satu orang, melainkan Islamnya Abu Bakar adalah Islamnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang dicintai sama rakyatnya. Abu Bakar As-Siddiq orang yang mudah bergaul, mudah menyapa, mudah senyum, orang yang lembut hatinya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang Quraisy yang derajatnya tinggi nasabnya. Dan ini jamaah, nasab ini ya, nasabnya orang Arab itu memang betul-betul ada wibawanya. Yang saya tahu sendiri jamaah, di kelas dulu di Madinah ada mahasiswa terlambat. Siapa? Orang Indonesia, orang Thailand, orang dari Afrika, Eropa, Amerika terlambat di kelas, dimarahin sama Syekh. Bahkan gak boleh masuk kelas. Ujian terlambat gak boleh masuk kelas. Kemudian saya punya teman sekelas namanya Uthman ibn Ali al-Hudhaifi, anaknya Syekh Ali al-Hudhaifi. Teman sekelas. Itu mau terlambat berapa menit masuk. Syekhnya ahlan wa sahlan. Kalau anak terlambat dimarahi. Ini kalau anaknya syekh ini yang nasabnya tinggi, wah imam Masjid Nabawi, imam tertua ini. Dia kalau masuk kelas bukan dimarahi, bukan ya apa, ahlan wa sahlan. Syekh Barak, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Walid? Gimana kabarnya orang tua? Gimana kabar keluarga? Ngobrol masuk. Nasabnya tinggi. Jamaah barakallahu fiikum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang lelaki yang punya banyak harta. Dia adalah pedagang, saudagar. Meskipun dia tidak seperti Utsman bin Affan, tapi Abu Bakar ini termasuk orang Arab yang terkaya. Meskipun bukan yang paling kaya, bukan nomor satu, tapi masuk masuk yang paling kaya. Kemudian jamaah barakallahu fikum, orang-orang Quraisy dulu kalau ada masalah, mereka ini suka untuk konsultasi ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Punya masalah keluarga, masalah bisnis, masalah tetangga, masalah apa, datangnya ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar ini masuk Islam. Apalagi Abu Bakar ini disebutkan orang yang sangat tahu tentang nasabnya orang Arab dan sangat tahu tentang sejarahnya orang Arab. Baiknya, buruknya Abu Bakar itu tahu. Jadi Abu Bakar ini punya majelis nasab, punya majelis sejarah. Beliau kalau duduk, anak-anak muda yang cerdas-cerdas itu duduk di sebelahnya Abu Bakar, tanya tentang nasab. Antum ada yang hafal nasab? Kalau orang Arab dulu itu hafal, kalau orang Arab sekarang ya, Arab yang di sana biasanya hafal nasabnya 6. Nasabnya 6. Saya pernah hafalkan nasab saya sampai kurang lebih 15. Sekarang 3 apa 4 yang masih ingat. Kenapa? Sudah bukan adat. Ya, sudah di Jember bukan di Arab. Saya kalau di Indo dibilang orang Arab, kalau di Arab dibilang orang Indo. Enggak tahu orang mana ini. Jamaah barakallahu fikum, mereka itu memuliakan nasab, mereka itu menghafal nasab. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sangat hafal dengan nasab-nasabnya orang Arab. Bukan cuma hafal sama nasabnya sendiri, tapi hafal sama nasabnya orang Arab. Saya pernah ketemu ketika di pondok dulu di Al-Irsyad Salatiga, kemudian ada syekh namanya Ali bin Salim Bukair, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Hadramut, ya. Beliau itu ketika kami orang-orang yang keturunan Arab kemudian kumpul sama beliau, setiap kali ketemu disebutkan nasabnya. Ini Bakathir dari Fulan ibn Fulan ibn Fulan, ini At-Tamimi, ini ibn Talib, ini apa, semuanya disebutkan nasabnya. Itu jadi ada orang-orang Arab yang mereka tahu nasab semuanya, memahami, mempelajari seluruh nasab, bukan cuma nasabnya sendiri. Sampai saya punya teman di Madinah, Ustaz siapa namanya? Orang Jawa, subhanallah, sama nasabnya Arab hafal jamaah. Orang Jawa sama nasabnya Arab hafal. Bukan cuma nasabnya Quraisy. Ketika saya bicara sama dia tentang nasabnya Hadramut, beliau hafal.
Sejarah-sejarahnya beliau ngerti, subhanallah. Maka ini salah satu ilmu yang dimuliakan oleh orang Arab, yaitu ilmu nasab. Kemudian ilmu sejarah Arab, tarikhul Arab. Kayak contohnya di antara tarikhul Arab itu apa? Ada namanya Jabal Rahmah. Namanya apa? Jabal Rahmah. Jadi Jabal Rahmah itu katanya tempatnya Nabi Adam sama Hawa ketemu. Cinta, gunung cinta. Ya. Ada hadisnya? Enggak ada. Ada di Quran? Enggak ada. Hadis doif? Enggak ada. Doif aja enggak ada. Dari mana terus itu? Katanya orang Arab zaman dahulu. Akhbarul Arab. Di Jeddah itu ada yang diyakini sebagai kuburan. Kuburannya Hawa alaihas salatu wassalam. Apakah betul? Enggak tahu. Di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, doif pun enggak ada. Tapi ada dari akhbarul Arab. Ceritanya orang-orang Arab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini ahli dalam sejarah Arab. Jadi duduk di majelisnya Abu Bakar As-Siddiq orang-orang cerdas untuk belajar nasab, belajar tarikhul Arab. Jamaah barakallahu fikum. Maka kepada Abu Bakar As-Siddiq Islamlah beberapa orang. Di antaranya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Di umur beliau yang ke-34 tahun. Kemudian ada Abdurrahman ibn Auf di umurnya yang ke-30. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas di umur ke-17. Ada Az-Zubair ibn Al-Awwam di umur yang ke-12. Ada juga Talhah ibn Ubaidillah di umur yang ke-13. Maka ini disebut orang-orang pertama yang masuk Islam. Di dalam kitab Rijal Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan termasuk di antara orang yang pertama masuk Islam, bahkan termasuk 10 orang pertama adalah Al-Miqdad ibn Amr Al-Bahrani yang sering disebut dengan nama Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Di dalam kitab Rijal Haular Rasul disebutkan Miqdad ibn Al-Aswad laisa abuhu aswad. Bukan bapaknya itu orang hitam, melainkan dia selalu bersama Hajar Aswad. Maka dikasih julukan Al-Aswad. Nama aslinya siapa? Amr. Jadi namanya Miqdad bin Amr Al-Bahrani. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian setelah golongan pertama ini yang masuk Islam, maka golongan kedua atau golongan kedua yang masuk Islam disebutkan seperti Al-Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzumi, Barrah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Abu Salamah. Abu Salamah ini siapa? Saudara sesusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita baca di kajian yang lalu tentang nasab Nabi apa? Ketika Nabi ditawari nikah sama anaknya Abu Salamah, Nabi nggak mau. Kenapa? Karena Abu Salamah saudara sesusuan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Uthman ibn Mad'um Al-Jamhi, ada Ubaidah ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib, ada Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, ada Qudamah wa Abdullah ibn Mad'un, ada Fatimah bintil Khattab. Siapa ini Fatimah bintil Khattab jamaah? Saudarinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga Asma binti Abi Bakar As-Siddiq dan juga ibunda Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq dan juga Khabbab ibn Al-Arad. Kemudian jamaah barakallahu fikum. Yang ketiga ada derajat ketiga atau mereka golongan ketiga yang masuk Islam, bukan golongan apa? Ad-duf'ah ats-tsalits. Apa duf'ah artinya jemaah? Angkatan ya. Ini angkatan ketiga yang masuk Islam. Itu diantaranya ada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga saudaranya yaitu Unais, ada Bilal bin Rabah dari Al-Habsyi dan juga yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq jumlahnya ada 40 kaum muslimun.
40 kaum muslimun ini jamaah, sebagian ahli sejarah menyebutkan mereka itu fuqara wal masakin. Kemudian Nabi SAW bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian dibantu, dimenangkan oleh orang-orang yang lemah dari kalian. Maka lihat, pertama Nabi berdakwah yang masuk Islam, disebutkan banyak orang yang gak mampu. Banyak sebagiannya dari hamba-hamba sahaya. Ya. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Al-Ansar mereka bukan orang-orang kaya. Bahkan ketika perang Badar, mereka itu gak naik tunggangan, gak naik unta. Disebutkan satu unta sampai 3 orang. Ya. Disebutkan mereka gak punya baju perang. Disebutkan mereka cuma punya 2 atau 3 kuda. Dan sebagiannya muhajirin. 3 kuda, sebagiannya muhajirin. Miskin. Ya. Tapi jamaah, sebagian ahli sejarah menyebutkan tidak benar kalau disebutkan kebanyakan yang pertama masuk Islam itu orang-orang lemah. Dari 40 ini, kalau dihitung yang budak, yang miskin itu jumlahnya 13. Kalau 13 dari 40 itu setengah atau kebanyakan? Kurang. Iya, minoritas, bukan setengahnya, bukan mayoritas. Jadi wallahu a'lam bissawab, yang lebih benar adalah yang pertama kali masuk Islam adalah kebanyakan orang-orang bebas, orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang-orang yang mulia nasabnya. Adapun yang budak dan orang lemah berapa jumlahnya? 13. Wallahu a'lam bissawab. Sebentar lagi sudah masuk waktu berbuka. Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama. Kata Nabi SAW, inna lis-saimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika sedang berbuka itu adalah waktu ijabah doa. Waktu ijabah doa. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i disebutkan yustahabbud du'a 'inda akbi kulli ibadah. Dianjurkan untuk berdoa setiap kali selesai beribadah. Ini kan kita mau selesai ibadahnya. Mau selesai nih puasanya. Maka sebagian ulama menyebutkan dianjurkan untuk berdoa sebelum berbuka. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا